Shalom saudara, saya mengajak kita membuka firman Tuhan. Hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-26 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-23. Kisah Para Rasul pasal yang ke-26 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-23, demikian bunyi firman Tuhan. Dan dalam keadaan demikian, ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu menendang ke galah rangsang." Tetapi aku menjawab, "Siapa engkau, Tuhan?" Kata Tuhan, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku, dan tentang apa yang kuperlihatkan kepadamu nanti. Aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka, untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku memperoleh pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu tidak pernah aku tidak taat. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik, di Yerusalem dan di seluruh tanah Yudea, dan juga kepada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Karena itulah orang-orang Yahudi menangkap aku di bait Allah dan mencoba membunuh aku. Tetapi oleh pertolongan Allah aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan apa yang telah kuberitakan itu tidak lain daripada yang sebelumnya telah diberitahukan oleh para nabi dan juga oleh Musa, yaitu bahwa Mesias harus menderita sengsara dan bahwa ia adalah yang pertama yang akan bangkit dari antara orang mati, dan bahwa ia akan memberitakan terang kepada bangsa ini dan kepada bangsa lain. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, sebelum kita lebih jauh merenungkan bagian ayat-ayat ini, saya mengajak kita sekali lagi tundukkan kepala, kita mohon pimpinan daripada Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur pada saat ini tibalah waktu kami boleh merasakan akan hadirat-Mu ya Tuhan, melalui kebenaran firman yang sebentar akan kami dengarkan. Bukalah pikiran kami ya Tuhan, sentuhlah hati kami, dan ubahlah hidup kami. Berbicaralah oleh sebab kami anak-anak-Mu, kami telah siap untuk mendengar firman. Oleh karena kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang berbicara mengenai membara, hati yang membara di dalam melayani Tuhan. Saudara, saya mulai dengan sebuah kisah tentang seorang yang hidupnya begitu berkobar-kobar, membara di dalam mengikut maupun melayani Tuhan. Seorang dari India Utara yang bernama Sadhu Sundar Singh, seorang yang berasal dari keluarga bangsa atau suku Sikh, saudara ya. Jadi kalau suku Sikh di dalam India itu adalah sebuah suku yang memiliki agama kepercayaan sendiri, dan mereka menolak dan tidak mau untuk mempercayai semua agama-agama lain kecuali agama suku mereka. Saudara, ketika dia bertobat menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, maka dia mendapat penolakan yang luar biasa keras dari ayahnya. Dia diusir keluar dari rumah, dan dia harus, saudara, untuk tinggal bersama dengan saudara-saudaranya yang lain.
Di tempat saudara-saudaranya, dia berusaha untuk dibunuh terus, diracun saudara, oleh adiknya sendiri. Melalui minuman, melalui makanan yang dia makan, dimasukkan racun di situ. Tetapi ajaibnya saudara, dia tidak mati. Ya. Dan bukan hanya sekali saja saudara, berkali-kali dilakukan seperti itu. Adiknya berusaha untuk membunuh dia. Juga orang-orang di sekitar dia yang tinggal di sekitaran dia yang tahu bahwa dia telah menjadi Kristen dan tinggal di situ. Orang-orang di sekitar dia terus melempar ular hidup ke halaman tempat di mana dia tinggal. Singkat cerita saudara, dia diselamatkan, akhirnya dia diterima oleh seorang misioneri Kristen yang tinggal di sekitaran tempat itu, dan akhirnya dia boleh tinggal bersama-sama dengan misionaris tersebut. Pada usia 19 tahun, karena dia sudah meninggalkan seluruh keluarganya, dia bertekad untuk melayani Tuhan sepenuhnya. Dia mulai perjalanan yang sulit ke arah utara, ke arah Tibet, saudara, untuk menginjili orang-orang di sana yang kebanyakan beragama Buddhis. Dia juga kemudian melanjutkan perjalanan yang jauh ke arah selatan, saudara. Dia mengunjungi negara Afghanistan untuk menginjili orang-orang Muslim di sana. Dia juga sering kembali ke daerahnya di India, dan dia menginjili orang-orang Hindu di India. Saudara, kebanyakan semua perjalanannya dilakukan dengan berjalan kaki. Itu sebabnya dia disebut juga seorang rasul dengan kaki berdarah. Dia terus setia berjalan melayani Tuhan. Bahkan dia sering dijuluki juga sebagai seorang nabi yang aneh. Seorang yang aneh, saudara. Ya, dia sering dilempar batu, dia sering ditangkap, dan pernah sekali dia ditangkap dan dimasukkan ke dalam sumur yang kering, yang begitu dalam. Dan 3 hari dia bertahan dalam sumur yang dalam tersebut, saudara. Sampai 3 hari kemudian ada orang di atas yang menolong dan mengeluarkan dia. Saudara sekalian dikasih Tuhan, tetapi dia tidak kapok dan dia juga tidak mati-mati. Di dalam perjalanan pelayanan yang begitu sulit, dia terus setia melayani Tuhan sampai akhir hidupnya. Dia mati dalam pelayanannya di lembah pegunungan Himalaya. Saudara melihat kesaksian hidup anaknya, ayahnya yang awalnya mengusir dia, pada akhirnya bertobat dan menjadi pengikut Kristus. Bahkan adiknya yang awal-awalnya mencoba meracuni dia, saudara, pada akhirnya melihat bagaimana kesetiaannya mengikut Tuhan, bagaimana dedikasinya kepada Tuhan. Adiknya juga menerima Tuhan Yesus dan menjadi orang percaya. Saudara, ketika membaca kisah ini, saya bertanya-tanya di dalam hati saya. Kenapa ada orang yang begitu habis-habisan di dalam mengikut dan melayani Tuhan? Kok bisa ada orang yang begitu setia, walaupun tahu resikonya adalah nyawa dia, ketika dia boleh terus setia mengikut melayani Tuhan? Maka saya menemukan jawabannya adalah pada peristiwa saat pertobatannya terjadi. Saudara, pada usia dia 14 tahun, ibunya meninggal dunia. Hatinya sangat terpukul dan sedih oleh karena kedekatan dia dengan ibunya, saudara. Pada saat ibunya meninggal, dia menangis, dia berteriak-teriak, dan dia ambil sebuah buku dan dirobek-robek buku itu, saudara, dan dibakar buku itu. Dan buku itu adalah Alkitab yang diberikan oleh guru bahasa Inggris, karena ibunya pengen dia belajar bahasa Inggris. Seorang guru mengajari dia bahasa Inggris, memberikan dia Alkitab. Tetapi ketika ibunya meninggal, dia robek-robek Alkitab itu dan dibakar. Saudara, dia sangat sedih sampai dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara melompat ke rel kereta api ketika rel kereta api itu akan melewat. Dia rencanakan itu malam-malam, subuh-subuh dia lakukan itu. Pada malam hari sebelum dia melakukan niatnya untuk mengakhiri hidupnya, saudara, dia berkata dalam hatinya, kecuali ada Tuhan atau dewa yang menjumpai dia, maka dia akan sudah bulatkan tekad, dia akan mati pada malam hari itu. Pada saat itu, ketika dia bergumul di dalam kamarnya, di dalam malam itu, saudara, dia menutup mata dan dia melihat sebuah penglihatan akan Tuhan Yesus. Dia berjumpa dengan Tuhan Yesus.
Ketika dia melihat Tuhan Yesus, saudara, dalam sebuah penglihatan, dia merasa sukacita dan kedamaian, ketentraman surgawi. Dan sejak malam hari itu, bukan hanya dia tidak jadi untuk bunuh diri, tetapi sejak malam itu, saudara, hidupnya, hatinya berubah. Dan sisanya adalah dedikasi yang tinggi bagi pelayanan kepada Tuhan. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, ini adalah kisah yang luar biasa. Tetapi pertanyaannya bagi kita hari ini adalah, mengapa saudara sulit sekali kita menemukan anak Tuhan hari ini yang hidupnya begitu habis-habisan untuk melayani Tuhan? Mengapa hari ini sulit sekali mendapatkan orang yang hatinya berkobar-kobar, membara untuk berkomitmen terus melayani Tuhan? Saudara sekalian, saya percaya di antara kita pernah merasakan indahnya masa-masa indah, semangat yang berapi-api, berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Tetapi pertanyaannya sekarang bagi kita pagi hari ini, di manakah api semangat pelayanan itu saat ini? Saudara, banyak faktor yang dapat membuat kita dingin dan enggan, lesu melayani Tuhan. Kita mengalami situasi dan tekanan hidup yang semakin berat, khususnya pada masa pandemi sekarang ini. Atau pengalaman-pengalaman pelayanan yang kurang baik, saudara. Kita merasakan adanya perbedaan pandangan, atau kadang-kadang perbedaan yang begitu tajam dengan rekan-rekan sepelayanan kita. Kita miskomunikasi, bahkan terkadang kita mungkin kecewa di dalam pelayanan. Dan yang paling mematikan, saudara, adalah ketika kita merasa kering rohani justru di saat kita sibuk-sibuknya melayani Tuhan. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, itu sebabnya pagi hari ini saya mohon kita semua berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Agar Tuhan sendiri yang memuaskan dahaga jiwa rohani kita. Kita mohon agar Roh Kudus sendiri yang mencurahkan, mengisi cawan jiwa kita dengan minyak urapan yang baru. Agar hati kita boleh terus diisi oleh minyak dari Tuhan dan terus membara di dalam mengikut dan melayani Tuhan. Saudara, bagaimana kita bisa memiliki hati yang membara untuk setia mengikut dan melayani Tuhan? Yang pertama adalah, saudara, adalah pengalaman perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Saudara, ketika Rasul Paulus ditangkap, Paulus menghadapi petinggi-petinggi Kaisar Roma untuk diadili, dan pada suatu kesempatan diberikan untuk dia boleh membela perkara dirinya di hadapan Raja Agripa. Saudara, Raja Agripa adalah seorang raja yang berkuasa atas wilayah Yudea pada saat itu. Raja Agripa inilah juga adalah cucu dari Raja Herodes, yang ketika cerita kisah Natal, yang ingin mencoba membunuh semua anak laki-laki yang dilahirkan pada saat itu. Saudara, Raja Agripa pada saat itu kebetulan ada di Kaisarea. Dan pada waktu kasus Rasul Paulus dia ditangkap dan diadili, Raja Agripa pengen melihat situasi yang sedang terjadi dan dia diperhadapkan dengan Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus berdiri di hadapan Raja Agripa, alih-alih dia membela perkaranya, saudara, dia malah menceritakan kisah pengalamannya dengan Tuhan Yesus, perjumpaan pribadinya dengan Tuhan. Saudara, mengapa ini menjadi sesuatu yang sangat penting? Oleh karena pengalaman perjumpaan pribadi Paulus dengan Tuhan, itulah sumber bahan bakar yang terus mengobarkan semangat api semangat pelayanan Rasul Paulus. Dia berkata kepada Raja Agripa pada siang-siang hari, ketika aku diutus oleh imam-imam kepala pergi ke Damsyik untuk membunuh orang-orang Kristen yang ada di sana. Tiba-tiba aku melihat sebuah cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Dan aku tersungkur ke tanah. Dan ada suara di langit yang berkata, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, Paulus selalu ingat akan pengalaman perjumpaan pertamanya dengan Tuhan secara pribadi. Karena itulah, saudara, yang menjadi titik awal perubahan hidup yang begitu drastis yang dia alami. Saudara, tanpa pengalaman secara pribadi dengan Tuhan, tidak mungkin seorang akan rela berjuang habis-habisan untuk melayani Tuhan. Walaupun banyak tantangan, kesulitan-kesulitan di dalam pelayanan, harga yang harus dibayar, pikiran, perasaan,
kadang-kadang muka dan harga diri, bahkan termasuk uang kita, apapun yang ada pada diri kita. Hanya orang-orang yang punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhanlah yang akan terus berkobar, mengikut Tuhan, melayani Tuhan, apapun resiko persoalan yang akan dihadapi. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, saya kecil dan dibesarkan di daerah Teluk Gong. Saudara tahu, tinggal di Teluk Gong pada masa dulu, 20-30 tahun yang lalu, itu adalah sebuah tempat yang luar biasa. Oleh karena setiap musim hujan tiba, setiap hujan pasti banjir. Itulah sebabnya saudara kalau pergi ke Teluk Gong, itu rumahnya itu tinggi-tinggi, luar biasa tinggi daripada jalanan di depan rumah. Walaupun demikian saudara, ketika banjir itu datang, tetap sebagian besar di Teluk Gong itu akan terendam banjir. Luar biasa saudara, begitu dalam sekali. Saudara, suatu ketika kami mengalami banjir, ya tentu setiap tahun banjir. Ya, dan puji Tuhan kami ada sedikit ruang di atas, di lantai 2 yang kira-kira ukurannya sepetak 5 kali 4 meter begitu. Sebagian besar kami pakai untuk menyusun barang-barang yang di lantai 1 yang kami pakai hari-hari yang kita selamatkan. Dan sebagian kecil adalah tempat kami untuk bertempat di situ, untuk tinggal di situ saudara, selama banjir terjadi. Mati listrik dan lain sebagainya, kami bertahan di situ. Maka suatu ketika saudara pada hari Minggu, anehnya saudara, pada hari Minggu pagi-pagi papa saya tetap mau pergi ke gereja. Ya, dia bawa kantong plastik untuk mengisi bajunya, celananya, sepatunya, saudara, diikat dalam kantong. Dan dia turun ke dalam banjir itu, dan perlahan-perlahan dia menerjang banjir dan mengangkat kantong plastik itu, menjaga agar tetap kering. Saudara, saya melihat dari atas, papa berjalan pelan-pelan, meninggalkan rumah, berjalan menerjang banjir itu yang kira-kira sedalam sedadanya, saudara. Lalu saya berkata di dalam hati, Tuhan, apakah Tuhan nggak mengerti bahwa ini situasi lagi banjir dan banjirnya dalam? Masa Tuhan nggak kasih izin buat papa untuk hari ini tidak datang ke gereja? Tuhan kok tega ya? Saya sendiri nggak tega. Tuhan kok tega melihat papa harus melewati banjir yang dalam, yang airnya hitam, yang kotor, sampah di mana-mana. Saudara sekalian dikasih Tuhan, tentu apa yang ada dalam pikiran dan di dalam hati papa saya berbeda sama sekali dengan apa yang saya pikirkan. Menerjang banjir yang dalam dan kotor itu sama sekali bukanlah hambatan dan halangan buat dia. Karena itu adalah bukti dari janji, komitmen pribadi dia dengan Tuhan, saudara. Saudara, itu sebabnya terkadang sulit bagi kita untuk memahami kenapa ada orang yang begitu memiliki dedikasi yang tinggi dan hasrat yang menggebu-gebu untuk melayani Tuhan. Karena itu adalah pengalaman pribadi, saudara. Saudara yang terkasih, pagi hari ini di hadapan Tuhan, apakah kita sudah memiliki pengalaman pribadi kita dengan Tuhan? Apakah kita sudah mengerti apa yang dimaksud dengan pelayanan itu, saudara? Saudara, pelayanan bukan berarti kita semakin sibuk di gereja. Saudara, Tuhan tidak pernah menuntut kita untuk sibuk di gereja dan semakin kita sibuk, semakin Tuhan senang, saudara. Tuhan tidak pernah mengatakan hal demikian. Saudara, ingat peristiwa Marta dan Maria, bahkan Tuhan berkata kepada Marta, 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 engkau khawatir dan menyusahkan diri kepada banyak perkara. Tuhan tidak memerlukan kesibukan kita, saudara. Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah saudara dan saya, kita punya pengalaman perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan. Dan apakah kita sudah memiliki janji komitmen setia kita yang kita ikat hanya dengan Tuhan secara pribadi. Untuk setia mengikut Dia, untuk setia melayani Dia dengan sepenuh hati kita, jiwa, akal budi, perasaan, dan semua apa yang ada dalam diri kita. Saudara, saya rindu kita mengalami Tuhan secara pribadi. Mari kita menjaga hidup kita agar selalu erat dalam hadirat Tuhan. Melalui pembacaan firman, melalui doa harian kita, mari kita mengalami Tuhan secara pribadi.
menjaga hidup kita di dalam komunitas orang percaya, pastikan kita tetap terhubung dengan Tuhan. Karena hanya orang-orang yang punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, merekalah yang tetap bisa menjaga bara api yang terus menyala di dalam hatinya untuk melayani Tuhan. Yang kedua, saudara, bagaimana kita memiliki hati yang membara untuk setia di dalam mengikuti dan melayani Tuhan. Yang kedua adalah kita merasakan limpahnya anugerah Tuhan. Saudara, kita melihat pada peristiwa perjumpaan Paulus dengan Tuhan Yesus. Paulus merasakan limpahnya anugerah Tuhan yang tak terbatas itu yang Tuhan anugerahkan bagi dia. Yang pertama-tama adalah di ayat yang ke-16 sampai ke-18, bagaimana dia menceritakan kisahnya yang tadinya dia mau pergi menganiaya orang Kristen ke Damsyik. Tetapi malahan dia berjumpa dengan Tuhan. Dia bukan hanya mendapat pengampunan dari Tuhan, anugerah pengampunan. Tetapi Tuhan malah percayakan pelayanan itu bagi dia, saudara. Saudara, Paulus merasa dia paling tidak pantas. Berkali-kali dalam surat yang dia tulis, akulah yang paling berdosa. Aku lebih berdosa dari seluruh orang yang ada. Kenapa, saudara? Karena dia rasa dia tidak layak. Dia adalah seorang pembunuh yang keji, penganiaya yang bengis, saudara. Di dalam 1 Timotius 1 ayat yang ke-12, Paulus berkata, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus. Tuhan kita karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Saudara, Paulus merasa dia tidak layak, tetapi Tuhan mengasihi dia, Tuhan kasihan kepada dia, dan Tuhan anugerahkan kesempatan untuk dia boleh melayani Tuhan. Saudara, bagi Paulus ini adalah anugerah yang luar biasa, yang melimpah. Saudara, jikalau hari ini Tuhan percayakan tugas dan panggilan pelayanan bagi kita, saudara, pahami itu semua semata-mata hanya karena anugerah Tuhan. Saudara dan saya tidak lebih dari orang berdosa yang tidak layak, tetapi kita mendapat kasihan dari Tuhan. Bisa melayani Tuhan adalah anugerah semata. Tuhan telah melimpahkan anugerah keselamatan bagi kita. Melalui Tuhan Yesus, pengorbanannya di atas kayu salib. Dan saudara, kita mendapatkan pengampunan dosa. Kita mendapatkan hidup yang dipulihkan. Kita mendapatkan hidup yang kekal. Oh saudara, luar biasa anugerah yang Tuhan sudah berikan bagi kita. Maka tidak ada yang dapat kita lakukan untuk membalas segala cinta kasih Tuhan kepada kita. Selain kita mempersembahkan hati hamba yang siap melayani Sang Tuan Agung itu. Saudara, Tuhan rindukan ada hati yang mau melayani didapati dalam diri kita. Saudara, selanjutnya yang kedua, limpahnya anugerah yang Paulus rasakan adalah, kalau kita melihat di ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23, ketika dia melayani, dia masuk ke dalam berbagai-bagai resiko, kesulitan, pelayanan, penganiayaan, bahkan dengan resiko kehilangan nyawa, saudara. Tetapi Paulus selalu merasakan adanya pertolongan dari Allah untuk melepaskan dia dari bahaya maut. Saudara, Paulus merasa limpahnya anugerah Tuhan itu setiap hari dia rasakan. Dan itulah bahan bakar dia untuk terus setia berkobar-kobar melayani Tuhan. Saudara, hanya sedikit memang orang punya pengalaman yang spektakuler dan luar biasa seperti Paulus. Ya, berjumpa dengan Tuhan dalam sebuah pengalaman yang luar biasa. Atau seperti yang tadi sudah kita dengarkan kisah seorang bernama Sadhu Sundar Singh itu. Ya, di dalam penglihatan bertemu dengan Tuhan Yesus, sedikit sekali saudara di antara kita yang punya pengalaman-pengalaman rohani, perjumpaan dengan Tuhan seperti itu. Kebanyakan kita tidak punya pengalaman seperti itu.
Tetapi banyak pengalaman di dalam keseharian kita sebenarnya itu luar biasa, saudara. Tetapi kita yang gagal untuk memaknainya sebagai kasih yang luar biasa bagi kita. Misalkan saudara, baru saja kita melewati situasi yang begitu mencekam, kira-kira 1 bulan yang lalu, 1-2 bulan yang lalu. Ya, situasi yang sangat mengkhawatirkan, bahkan mengerikan sekali. Ketika COVID varian Delta melanda Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Situasi itu sangat-sangat mencekam, saudara. Rumah sakit di mana-mana penuh. Di mana-mana kita mendengar kabar orang-orang terdekat kita, atau bahkan di antara kita sendiri terpapar oleh virus ini. Bahkan juga hari-hari di mana kita selalu mendapatkan kabar duka demi kabar duka. Nah saudara, ketika kita sudah bisa melewati masa-masa mencekam itu sekarang sering kali pikiran kita semuanya itu adalah situasi yang wajar. Memang seharusnya seperti itu. Ya. Tetapi pernahkah kita berpikir jikalau hari ini saudara dan saya masih bisa hidup, sehat, kita masih bisa makan, minum, beristirahat. Bukankah itu adalah limpahnya anugerah yang Tuhan telah anugerahkan bagi kita? Saudara, sehingga kita bisa berdoa seperti Paulus di dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Paulus berkata, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan orang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Karena hanya orang-orang yang punya kesadaran bahwa anugerah Tuhan selalu melimpah di dalam kehidupannya. Hanya merekalah yang tetap dapat mempertahankan kobar api yang menyala-nyala di dalam hati mereka untuk melayani Tuhan. Saudara, yang terakhir, bagaimana caranya agar kita dapat memelihara atau mendapati hati yang berkobar-kobar, membara di dalam melayani Tuhan? Yang terakhir adalah mengejar pengenalan akan Tuhan dan kehendaknya yang terus-menerus. Saudara, semangat Paulus di dalam melayani bukan saja mengandalkan pada peristiwa pertama perjumpaannya dengan Tuhan Yesus dalam perjalanan ke Damsyik. Tetapi dia juga mengejar pengenalan akan Tuhan dan kehendaknya secara terus-menerus di dalam hidupnya. Ketika Paulus mengalami pengalaman surgawi perjumpaannya dengan Tuhan Yesus, dia bertanya kan setelah dia mendengar kata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Paulus bertanya, saudara, siapakah engkau Tuhan? Paulus pengen mengenal. Padahal dia tahu itu Tuhan, tapi Tuhan yang mana? Siapakah engkau Tuhan? Saudara, ini adalah pertanyaan yang begitu kompleks. Dia tahu dia sedang berhadapan dengan sosok pribadi yang maha kuasa. Tetapi dia harus memastikan Tuhan yang benar itu adalah Tuhan yang mana. Saudara, di dalam pelayanannya, Paulus yakin dan semakin mengenal Tuhan Yesus itulah Mesias yang telah dijanjikan pada perjanjian lama bagi orang-orang Yahudi, bahkan bagi seluruh orang bangsa-bangsa lain yang akan menyelamatkan dunia dari dosa. Saudara, Paulus mengejar pengenalan akan Tuhan secara terus-menerus. Karena semakin dia kenal Tuhan lebih dalam lagi, semakin dia paham akan kehendak Tuhan. Dan semakin dia paham akan kehendak Tuhan, semakin dia taat akan panggilannya, saudara. Sehingga dia bisa berkata di depan Raja Agripa, oleh karena atas penglihatan dari surga itu, tidak pernah aku tidak taat. Saudara, ini adalah sebuah janji iman di hadapan orang. Bagaimana dia begitu taat akan panggilan Tuhan, oleh karena dia mengenal Tuhan, oleh karena dia tahu kehendak Tuhan di dalam kehidupannya secara jelas. Saudara sekalian dikasihi Tuhan, hanya orang yang kenal Tuhan dan sungguh-sungguh jelas akan kehendak Tuhan yang dapat terus berkobar-kobar melayani Tuhan tanpa tergantung pada situasi dan kondisi
yang terjadi. Saudara, saya menutup khotbah di siang hari ini dengan sebuah kisah. Ada dua wanita Kristen yang hidup di Iran. Ya, adalah dua orang Iran juga yang telah bertobat. Ya. Mereka bernama, yang satu bernama Maryam Rostampour, dan satu lagi bernama Marzieh Amirizadeh. Saudara, dua orang Iran ini, mereka Kristen, mereka menginjili di mana-mana. Dan karena mereka menginjili, di Iran itu adalah sebuah perbuatan ilegal, mereka ditangkap dan dihukum mati. Ancamannya adalah hukuman mati oleh karena penginjilan di Iran. Saudara, ketika masuk dalam penjara, hari-hari awal mereka di penjara, mereka berdoa agar Tuhan cepat-cepat menolong mereka, agar mereka bisa cepat-cepat keluar dari penjara dan diselamatkan, tidak sampai kepada penalti hukuman mati itu terjadi. Tetapi ketika mereka di dalam penjara, saudara, hari-hari di dalam penjara mereka melihat di dalam penjara banyak tahanan-tahanan wanita yang hidupnya hancur, yang hidupnya tidak tahu lagi arti dan makna hidup, saudara. Maka ketika melihat seperti itu, hati mereka terdorong oleh belas kasihan. Saudara sekalian, di dalam berbagai kesempatan mereka berdua menginjili satu persatu, memperkenalkan kasih Tuhan kepada tahanan-tahanan wanita yang ada di penjara. Ketika mereka menginjili, ada yang bertobat, saudara. Mereka bersyukur dan bersuka cita. Dan akhirnya mereka tahu kehendak Tuhan, saudara. Dan akhirnya mereka merubah isi doa mereka. Bukan lagi bagaimana cepat-cepat mohon Tuhan, cepat-cepat keluarkan mereka dari penjara. Tetapi mereka berdoa, selama apapun Tuhan izinkan mereka ada di dalam penjara, maka mereka akan berjanji kepada Tuhan, mereka akan memberitakan Injil, memperkenalkan kasih Kristus kepada sebanyak-banyaknya para tahanan wanita yang ada di dalam penjara. Mereka akhirnya dikeluarkan dari penjara, mendapatkan pembebasan dari tekanan internasional, yaitu pelayanan negara-negara untuk orang-orang Kristen teraniaya, Amnesty Internasional, saudara. Akhirnya pemerintah mengeluarkan kedua orang ini, dan mereka berdua harus keluar dari negara Iran. Kurang lebih 9 bulan mereka ada di dalam penjara. Sudah ratusan orang di dalam penjara itu yang telah menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan saudara, para penjaga-penjaga tahanan pun juga mereka boleh kenal Tuhan Yesus. Saudara, ini adalah sebuah pencapaian bagi mereka menginjili. Mungkin adalah sebuah pencapaian yang tidak pernah akan terjadi kalau mereka tidak pernah masuk ke dalam penjara. Tapi Tuhan pakai secara luar biasa. Saudara, mereka semakin mengenal Tuhan karena mereka mencari tahu terus apa kehendak Tuhan di dalam setiap situasi dan kondisi yang mereka alami. Saudara sekalian dikasih Tuhan, sejauh mana kita telah mengenal Tuhan kita. Sejauh mana kita tahu kehendaknya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sejauh mana kita rindu untuk terus mencari lagi, mengenal Tuhan lebih dalam lagi setiap hari, saudara. Oleh karena ketika semakin kita kenal Tuhan, kita akan semakin tahu apa kehendaknya yang akan digenapi di dalam hidup kita. Mari saudara, kita mengejar terus pengenalan akan Tuhan. Dan kita terus rindu mencari kehendaknya di dalam hidup kita sehari-hari. Supaya hati kita boleh terus membara, saudara. Kita boleh terus memiliki hasrat yang begitu dalam, keinginan yang kuat untuk boleh melayani Tuhan terus. Saudara sekalian dikasih Tuhan, menjelang ulang tahun gereja kita yang ke-53 tahun ini. Saya terus berdoa agar setiap kita, saudara dan saya, setiap jemaat Immanuel, boleh terus bertumbuh dewasa di dalam iman. Boleh terus berakar yang kuat di atas firman dan kebenaran. Boleh terus berbuah lebat bagi kemuliaan nama Tuhan. Boleh menjangkau lebih banyak jiwa-jiwa diperkenalkan bagi Tuhan. Terjadi pemulihan demi pemulihan dalam setiap pelayanan di gereja ini. Saudara, saya berdoa agar terjadi sebuah api kebangunan rohani, saudara, di antara setiap kita. Biarlah semakin banyak di antara kita yang terpanggil untuk
semakin giat melayani Tuhan. Saya berdoa, saudara, setiap kita yang telah melayani Tuhan, boleh terus memelihara api, jiwa, semangat melayani yang begitu berkobar-kobar. Pada peringatan HUT gereja kita yang ke-53, 2 minggu yang akan datang, saudara, mari kita bawa persembahan kita yang terbaik. Mari kita persiapkan persembahan kita yang terbaik itu, yaitu seluruh keberadaan diri kita. Mari kita persembahkan hati kita, saudara. Kesediaan kita untuk lebih lagi giat melayani, memuliakan nama Tuhan. Dan saya percaya itulah yang Tuhan kehendaki terjadi pada ulang tahun gereja kita tahun ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur oleh karena firman-Mu telah menjamah kami. Kami merasakan lawatan yang luar biasa. Tuhan hadir di hati kami melalui kebenaran demi kebenaran yang telah kami dengarkan. Tuhan, biarlah segenap firman yang telah kami dengar, itu boleh kemudian bertumbuh di dalam hati kami. Bagaimana kami boleh memiliki pengalaman pribadi berjumpa dengan Engkau. Bagaimana kami boleh terus merasakan limpahnya anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Dan bagaimana kami boleh terus memiliki hati yang mau terus rindu, mengenal Engkau lebih dalam lagi, dan mengejar kehendak-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah hidup kami boleh semakin Tuhan pakai seturut kehendak-Mu saja ya Bapa, sehingga hidup kami boleh memuliakan nama-Mu. Materaikanlah firman-Mu di dalam hati kami yang terdalam, oleh karena Roh Kudus yang akan menguatkan kami untuk kami boleh melakukan firman. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin saudara, Tuhan memberkati kita.